Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan yang luar biasa kalau saat ini kita dapat kembali bertemu di ibadah online Gereja Anugerah Injil Sepenuh Gideon. Dan mari kita siapkan hati kita untuk datang dalam hadirat Tuhan. Dan saat ini saya akan membawakan pengumuman dari gereja. Ibadah minggu depan tetap akan dilaksanakan secara online dan ibadah secara offline akan diumumkan lebih lanjut dari pihak gereja. Dan kami mengingatkan Bapak Ibu Saudara semua dimanapun kita berada, tetap taati protokol kesehatan dan biarlah perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Mari kita saat ini siapkan hati kita mau satu hati berdoa. Bapak, terima kasih untuk setiap anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang luar biasa atas setiap hidup kami, Bapak. Sungguh anugerah yang luar biasa kalau kami dapat kembali Tuhan untuk beribadah meskipun masih secara online. Tapi kami percaya ini tidak mengurangi sukacita kami, tidak mengurangi semangat kami Tuhan untuk datang dalam hadirat-Mu. Dan kami undang Engkau Yesus, kami undang malaikat surgawi-Mu, Roh Kudus-Mu memenuhi Tuhan tempat kami dimanapun kami saat ini berada Bapa. Dan kami rindu Tuhan dapat merasakan lawatan-Mu Tuhan saat ini Yesus. Kau yang menyembuhkan setiap kami yang saat ini sakit. Kau yang memberi kelegaan untuk setiap kami Tuhan yang saat ini sedang terbeban. Karena kami percaya kami punya Allah yang luar biasa atas hidup kami Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap untuk memulai ibadah hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin Yesus. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita mau datang dalam hadirat Tuhan, beri pujian terbaik untuk Dia. Amin Yesus. Sebab firman-Mu sendiri yang berkata Engkau terus menyertai setiap hidup kami Bapa. Setiap musim hidup kami Engkau tetap menyertai kami Yesus. Engkau sumber pertolongan kami Yesus. Amin. Firman-Mu berkata Kau pesertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Mengangkat tanganku, Aku berserah, Kau ku nantikan. Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan. Sebab pertolongan-Mu
kuat roh dan jiwaku, sebab tangan-Mu Tuhan. selalu ku nantikan. Amin. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Kita mempercayai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu.
sayapmu ku akan terbang tinggi. Tengah badai Amen. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu. Amin. mengangkat tanganku, Aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Sebab Kau yang memberi kemenangan bagi setiap kami. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Kau Yesus memberi kemenangan, memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Kau yang memberi kemenangan pada kami, Tuhan. Kemenangan Yesus, Yesus memberikanku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Berterima kasih ya Bapakku. Kami angkat tangan kami percaya tangan Allah terulur atas kami. Dan Allah yang kami sembah Allah yang mengerti dan peduli. Engkau kami agungkan. Sebab tidak ada di dunia ini yang tidak bisa kami harapkan kecuali Engkau ya Allahku.
Oleh sebab itu saat hari ini Allahku, ini waktumu untuk Engkau berbicara. Ini waktumu untuk Engkau menjamah dan bahkan memulihkan setiap kami. Urapan-Mu atas kami dan firman-Mu kami dengar dan kami lakukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Haleluya. Pada kesempatan saat hari ini mari kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan bicara tentang mengalami titik terendah dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, semua orang pasti mengalami apa yang dinamakan dengan tertekan dalam hidupnya. Tekanan hidup atau titik terendah dapat terjadi karena banyak hal atau banyak faktornya. Seperti masalah yang datang bertubi-tubi silih berganti, sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, krisis keuangan di dalam keluarga, di PHK dari pekerjaan, usaha dagangan yang bangkrut, dan sebagainya dan sebagainya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada begitu banyak hal. Setiap orang yang memiliki respon berbeda-beda pada waktu mereka mengalami apa yang dikatakan dengan titik terendah. Apalagi dengan situasi kondisi yang seperti ini, Bapak Ibu. Tidak ada seorang pun yang tidak merasakan bagaimanakah tekanan itu menempa dalam kehidupan masing-masing orang. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Kristus, tekanan atau titik terendah adalah salah satu cara yang terkadang Tuhan pakai untuk pendewasaan rohani kita, agar kita lebih lagi kuat dan tidak manja atau tidak cengeng, Bapak Ibu. Selama ini mungkin kita terlena dengan zona kenyamanan kita, sehingga tatkala begitu kita mengalami titik terendah, maka kita sudah mulai oleng. Kita tidak lagi stabil dalam kehidupan kita ini. Kita sudah tidak seimbang lagi dalam kehidupan, ritme perjalanan hidup kita, Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu bersyukurlah, sebab apa? Kalau Tuhan izinkan kita mengalami titik terendah dalam hidup kita, hal itu akan membawa kita dalam pengalaman hidup yang baru. Dan jika alur kehidupan kita datar-datar saja, maka tidak ada rintangan, tidak ada hambatan, dan pastilah sangat membosankan. Dan itu saatnya Tuhan izinkan tekanan atau titik terendah harus kita alami, supaya kita mengerti bagaimanakah Allah bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Ada yang mengalami rotasi peningkatan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita akan baca di dalam Alkitab kita, di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai 6. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka mengiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Jihriel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bapak, Ibu, Saudara kekasih, mari kita lihat dalam bacaan kita ini, ternyata Daud pun mengalami apa yang dikatakan dengan titik terendah dalam kehidupannya. Saudara, kalau kita lihat sejarah kehidupan perjalanan Daud ini luar biasa, saudara.
Belum lama dia ini berteman dengan Raja Akis yang ada di Filistin. Lalu ada banyak raja-raja kota gak senang dengan Daud, maka dia harus diusir. Belum lagi di situ saudara, mereka ini kedatangan apa yang dikatakan dengan orang Amalek. Dia menyerang-menyerbu, dan disitulah pada waktu Daud diserang, orang Amalek itu membakar kota Ziklag dan habis rata. Anak-anaknya, istri-istri mereka ditangkap, ditawan. Oleh sebab itu kalau tentara-tentara Daud marah, itu sudah lazim. Karena apa? Anak dan istrinya ditawan. Bapak, Ibu, dan Saudara, Daud begitu pusing dan stres. Itulah yang dialami Daud. Daud mengalami begitu tekanan yang bertubi-tubi, yang dia katakan bahwa itu adalah titik terendah dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita perlu mengucap syukur kalau kita diperkenankan, diizinkan Allah untuk mengalami apa yang dikatakan dengan titik terendah. Sebab apa saudara? Saudara bisa camkan bahwa apa yang dikatakan dengan pelaut yang handal tidak terbentuk melalui ombak yang tenang, melainkan oleh ganasnya ombak dan gelombang yang dahsyat. Karakter seseorang itu akan nampak keluar saat semuanya bukan baik-baik, tetapi justru karakter yang sesungguhnya nampak manakala ada tekanan dalam kehidupan mereka. Nah, oleh sebab itu saudara, kalau Tuhan izinkan itu, berarti ada satu peningkatan yang Tuhan mau dalam pengiringan kita di hadapan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu alami. Mungkin titik terendah itu sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Titik terendah yang Bapak Ibu alami itu adalah ketidakharmonisan keluarga kita sekarang ini. Atau bahkan pekerjaan, usaha, dagangan, keuangan. Bahkan mungkin anak kita. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu alami dengan titik terendah panjenengan. Dan saya percaya, saya pun mengalami itu. Betapa sakitnya dan hampir sudah habis air mata ini. Karena apa? Bertubi-tubi tidak ada penyelesaian. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih dalam nama Tuhan Kristus, di depan sudah saya bilang bahwa Allah berkenan itu untuk melakukan perizinan untuk titik terendah terjadi, supaya kita ada satu peningkatan dan kehidupan baru terjadi dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu hari ini kita belajar bagaimanakah respon yang benar dalam menghadapi titik terendah saudara. Kita mau belajar bagaimanakah Daud pada waktu mengalami titik terendah ini, dia lakukan dengan jitu. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya di dalam pasal 30 tadi saudara, Daud mengalami suatu kemenangan dan luar biasa. Daud mengalami kelepasan oleh karena pertolongan daripada Allah. Oleh sebab itu saudara, respon yang benar dalam menghadapi titik terendah dalam kehidupan kita itu sangat penting. Yang pertama saudara, Daud tetap tenang di dalam Tuhan. Mazmur 43 ayat 5 dan Mazmur 62 ayat 2 itu mengatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Bapak, Ibu, dan Saudara, apapun bisa terjadi dalam kehidupan kita. Bukan soal salah atau benar, tetapi fahamilah bahwa sekalian berada di tengah badai, Tuhan sedang membawa kita pada jalur rencana dan kehendaknya. Demi apa? Demi kebaikan kehidupan kita. Walaupun hidup kita berada dalam proses atau kesesakan, maka yang harus kita lakukan adalah hanya dekat kepada Tuhan. Hanya orang yang dekat pada Tuhan yang dapat mendapat ketenangan dalam reaksi, pikiran, hati, dan tindakan kita. Oleh sebab itu saudara, Daud hanya tenang di dalam Tuhan, tetap tenang di hadapan Tuhan, sehingga tetap tenang itulah segala potensi yang daripada Allah itu muncul. Bapak, Ibu, dan Saudara, ada seorang anak Tuhan yang setia. Dia waktu itu berjuang dari nol, lalu diberkati Tuhan sampai dia lupa
Pada waktu dia lupa ini, ada ketemu dengan hamba Tuhan, lalu diarahkan, mengapa engkau lupa sama Tuhan? Apa yang terjadi saudara? Pada waktu dia ingat lagi sama Tuhan, dia punya department store atau toko pakaian, sepatu dan sebagainya, fashion begitu, dan diberkati luar biasa. Pada waktu dia menyerahkan di hadapan Allah, apa yang terjadi saudara? Justru berlipat-lipat berkatnya terjadi dalam diri dia. Dan bahkan dia punya suatu komitmen. Dia ambil bagian setiap rabat, setiap badi, setiap untungnya itu untuk sebuah pengembangan pelayanan. Lalu apa yang terjadi saudara? Suatu ketika dia mau bangun atau membesarkan itu usahanya, tokonya. Apa yang terjadi saudara? Hampir finishing, terbakar. Apa yang terjadi saudara? Apakah dia gelau? Itu yang dikatakan dengan titik terendah bagi dia. Pada waktu nedeng-nedengnya berusaha, usahanya berkembang, malah terbakar. Tapi ingat, dia sudah menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Oleh sebab itu tatkala dia alami apa yang dikatakan dengan titik terendah, dia masih tetap bisa tenang di hadapan Tuhan. Pada waktu peristiwa itu terjadi, semua karyawan-karyawatinya menangis, dia ngereh-ngereh atau bahkan menghibur bosnya ini. Tapi bosnya justru, kenapa? Kamu yang sedih? Aku gak sedih kok. Karena apa? Semua usaha kita ini aku sudah serahkan sama Tuhan. Jadi kalau hari ini toko kita, gudang kita kebakaran, itu urusannya Tuhan. Wow, saudara, jarang anak Tuhan yang bisa mengatakan seperti itu. Kenapa? Sebab dia sudah menyerahkan keseluruhannya kepada Tuhan. Oleh sebab itu tatkala titik terendah dalam hidupnya terjadi, dia masih tetap bisa tenang di hadapan Tuhan. Harusnya kita harus melakukan seperti itu. Oleh sebab itu, saya mengajak kita bersama-sama setiap kali alami apapun yang terjadi, angkat pujian itu yang menjadikan kekuatan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, ku rindu Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, oh, namun karena Roh-Mu, Roh-Mu Yesus, Kau yang ku pegang teguh, yang ku suka. Engkaulah Tuhan. Haleluya. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Waktu kita mengalami apa yang dikatakan dengan titik terendah, waktu diserang, ditempa, dipojokkan, mereka tidak akan tertimpa apa-apa. Karena apa? Tuhan adalah benteng perlindungan bagi mereka yang tetap tenang di dalam Tuhan. Kedua, bagaimanakah respon yang benar pada waktu kita menghadapi titik terendah? Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Di dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-6 mengatakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Yakobus 1 ayat 6-7. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, seringkali proses yang harus kita hadapi melemahkan iman, kepercayaan, dan harapan kita dalam mencapai
pertandingan iman. Sepertinya kita tidak memperoleh kemenangan, bukan karena Allah tidak menolong kita, saudara, tetapi karena kita terlalu cepat-cepat keluar dan menyerah kalah dalam setiap pertandingan, atau tetap mempertahankan dalam posisi titik terendah. Oleh sebab itu, jangan sampai kita lemah dan bimbang. Karena mujizat tidak akan pernah terjadi kalau kita bimbang. Dan kita tidak akan menerima sesuatu apapun daripada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan itu baik. Percayalah Tuhan sanggup untuk menolong kita. Sanggup melakukan mujizat yang kreatif. Tetapi jika terjadi suatu degradasi atau penurunan kepercayaan kepada Tuhan, maka yang harus kita lakukan adalah bangkit kembali dari percaya kita kepada Allah. Daud mengalami hal yang seperti itu. Tetapi dia menguatkan kembali kepercayaannya kepada Tuhan. Dia tidak lihat situasi, kondisi, atau apa yang dia hadapi. Tetapi dia tetap menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Satu keluarga jemaat yang setia, Bapak Ibu. Belum lama saya ketemu dan sudah lama banget saya tidak kontak dengan dia ini. Suatu ketika, saudara, dia adalah teman saya waktu ada di kampung. Dia orang setia. Apa yang terjadi, saudara? Pada waktu dia menikah, keluarga mengalami apa yang dikatakan dengan titik terendah. Dia punya anak yang sakit-sakitan. Imun di dalam tubuh ini gak bisa bekerja maksimal. Dia sudah keluarkan begitu banyak biaya, sampai rumahnya dijual. Dan anaknya gak tertolong. Dia harus tanggung itu banyak utang. Suami istri dengan 2 anak. Pada waktu dia cerita, saya bisa menangis. Karena dia adalah sahabat saya. Apa yang terjadi, saudara? Dia komitmen di hadapan Tuhan. Aku gak mau punya satu tanggung jawab yang benar-benar membebani saya. Apa yang ada dia jual itu semuanya. Lalu dia bayar dan dia komitmen kontrak sana, kontrak sini. Kalau dia punya suatu komitmen dengan istrinya dan anaknya, yuk kita tetap percaya. Dalam situasi apapun, tetap percaya. Apa yang terjadi, saudara? Beberapa lama dia, istrinya buruh nyuci di tempat daripada orang dagang mie ayam. Lama mereka bekerja banting tulang. Teman saya ini juga serabutan. Suatu ketika, saudara, apa yang terjadi? Titik terendah yang dialami yang bertahun-tahun itu. Dan dia tidak pernah suwolo, dia tidak pernah ngresulo, dia tidak pernah putus asa. Dia kuatkan kepercayaan sama Tuhan. Aku percaya Tuhan tidak pernah lupa dengan apa yang aku harapkan. Apa yang terjadi, saudara? Suatu ketika dia bilang sama bosnya, kalau aku mau jualan sendiri gimana? Dia dipersilahkan dan bahkan dipinjami gerobak. Apa yang terjadi, saudara? Perjalanan proses titik terendah dia mempercayakan kepada Allah itu. Sekarang dia menjadi juragan mie ayam dan menekel dari ratusan pedagang yang sekarang dia punya 7 tenaga. Oh, puji Tuhan. Titik terendah harus dikuatkan dengan kepercayaan kepada Tuhan. Jangan sampai kita itu gersulo, jangan sampai kita itu mutung, apalagi kita itu keluar dari arena pertandingan iman di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan segala sesuatu itu adalah instan. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita apa yang dikatakan dengan penyertaan dan pertolongan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak Haleluya. pernah janji, Haleluya, jalan haleluya. selalu rata. Oh, Yesus. Tapi Dia berjanji Haleluya. berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah.
Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Di dalam titik terendah, Daud sempat jatuh dan dihantam bencana atau kesulitan. Tetapi Daud tidak roboh. Yang terjadi adalah dia bangkit, bangun dan menguatkan iman percayanya. Melampaui ketidakmungkinan menjadi mungkin, sebab di tempat sulit sekalipun Tuhan sanggup menyatakan mujizatnya yang sangat kreatif. Bapak, Ibu dan Saudara, bukan kebetulan saat hari ini Bapak Ibu ada di depan layar kaca Bapak Ibu. Titik terendah yang Bapak Ibu alami, kuatkan kepercayaan Bapak Ibu Saudara kepada Tuhan. Tuhan akan membuat mujizat yang lebih dari apa yang tidak pernah Bapak Ibu pikirkan. Yang ketiga, bagaimanakah respon yang benar dalam menghadapi titik terendah? Daud hanya percaya apa kata Tuhan. Di dalam 1 Samuel 30 ayat 8 mengatakan, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Kalau kita lagi membuka di dalam 1 Tawarikh pasal 14 ayat 14 juga mengatakan, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kartau. Bapak, Ibu dan Saudara, dikatakan di dalam 1 Tawarikh pasal 14 ayat 14 mengatakan, bertanyalah lagi. Yang berarti Saudara, Daud ini sudah biasa. Dia itu selalu bertanya kepada Allah tatkala dia mengalami apa yang dikatakan dengan tekanan, apa yang dikatakan dengan titik terendah dalam kehidupan dia. Dan apa yang terjadi Saudara? Kalau kita baca di dalam 1 Samuel 30 ayatnya 17-20, disitulah Daud mengalami kemenangan besar. Daud oleh karena pertolongan Allah dipimpin untuk mengalami kemenangan, mengalami kesembuhan, mengalami keberkatan, mengalami kembali lagi yang terlepas dan yang hilang. Bapak, Ibu dan Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Kristus, Tuhan Yesus pun mengatakan bahwa setiap mereka yang percaya dan selalu mendengar dan bertanya, maka dia akan lakukan perkara-perkara daripada Allah itu, dan itu melampaui apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu dan Saudara, saya kenal dengan anak Tuhan. Dia 10 tahun dia sakit dan berbaring di dipan atau tempat tidur. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimanakah pantat atau bahkan punggungnya sudah hampir busuk, maaf. Tetapi apa yang terjadi Saudara? Dengan 10 tahun dia berbaring, stroke itu, tetapi Tuhan masih memberikan perkataan yang lantang dan pikiran yang masih fresh. Masih ingat betul bagaimanakah pelayanan, bagaimanakah gereja, bagaimanakah jemaat-jemaat yang harus disupport. Bapak, Ibu dan sekasih, oleh karena kasih karunia, teman hamba Tuhan ini diberi karunia marifat sama Tuhan. Oleh sebab itu setiap kali problem permasalahan sidang jemaat dan pertumbuhan gereja, Tuhan selalu kasih tahu pada beliau dan sampaikan kepada banyak orang. Dan bahkan sampai terakhir beliau mau mangkat, kumpulkan semua anak-anaknya, kumpulkan semua pengerja-pengerja. Dia katakan apa? Aku sudah siap mau pulang. Kenapa dia tahu? Karena dia sering bertanya sama Tuhan, apa yang harus dia kerjakan. Bapak Ibu, 10 tahun untuk dia bertahan, itu gak mudah, gak gampang. Tetapi dia selalu bertanya, apa yang harus dia kerjakan dalam menghadapi segala kehidupan. Bagaimana dengan kita Saudara? Daud
dengan 3 hal melakukan bagaimana kepada waktu dia mengalami titik terendah dalam hidupnya dan dia mengalami kemenangan. Jadi kita belajar dari pengalaman Daud waktu ia berada di titik terendah. Maka respon Daud adalah ia percaya bahwa ada ketenangan dalam Tuhan. Ia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan ia minta Tuhan selalu menuntun di setiap langkah dengan bertanya apa yang harus dikerjakan hari ini. Yuk, apapun yang Bapak Ibu alami dengan titik terendah Bapak Ibu Saudara, alami 3 hal itu. Saya percaya situasi kondisi yang seperti ini kita akan mengalami kemenangan. Walaupun kanan kiri kita, depan belakang mengalami apa yang dikatakan kesusahan atau bahkan kerugian, keterbelakangan dan sebagainya, tapi kita mengalami kemenangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Menyembah di sini, aku percaya Kau ada bagiku Tuhan. Ku percaya. Haleluya Yesusku. Bisakah kita bangkit berdiri bersama-sama? Oh, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Haleluya. Amin. Haleluya. Glory. Haleluya. Haleluya. Haleluya, Yesus Tuhan. Biar pujian ini adalah komunikasi kita di hadapan Tuhan. Biar pujian ini adalah bagaimanakah kita selalu bertanya kepada Allah dengan kerendahan hati kita. Haleluya, haleluya. Syukur bagi nama-Mu Tuhan. Syukur bagi nama-Mu Bapa. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku. Bapak Ibu Saudara kekasih, mari kita responi daripada kebenaran firman Allah. Kalau saat hari ini Bapak Ibu mengalami titik terendah apa yang Bapak Ibu alami sekarang, mungkin sakit penyakit, keuangan, keharmonisan, pekerjaan, dagangan, usaha, atau bahkan pertemanan, taruh tangan di dada. Bereskan hari ini. Allah ada di tengah-tengah kita. Seperti Daud, dia lakukan apa yang menjadi kehidupan dia, yaitu dia percaya bahwa ada ketenangan di dalam Tuhan. Hari ini Bapak Ibu ada di dalam Tuhan. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan saat hari ini, saudara. Walaupun panjenengan cuma 2, 3, atau bahkan Bapak Ibu sendirian, kuatkan kepercayaan panjenengan bahwa Tuhan itu melihat dan menolong. Tuhan tidak akan pernah merelakan kita. Dan Daud meminta Tuhan selalu menuntun di setiap langkahnya dengan meminta tuntunan Tuhan dalam setiap keputusan yang dia mau perbuat. Hari ini, mintalah kepada Tuhan. Bertanyalah kepada Tuhan, Tuhan, apakah aku harus keluar? Apakah aku harus melangkah? Apakah aku harus dan sebagainya? Tanyakan sama Tuhan. Tuhan akan kasih jawab. Dan jawaban itu adalah sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa di dalam sorga, Engkau melihat tangan-tangan yang ada di dalam dada mereka. Bukti penyerahan Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Mereka butuh air mata mereka diseka. Mereka butuh dijamah oleh karena sakitnya. Mereka butuh diangkat oleh karena kelemahannya. Dia butuh ditambahkan, dilimpahkan setiap kekurangan finansialnya. Dalam nama Yesus Kristus, pertolongan-Mu, jamahan-Mu, jawaban-Mu, belayan kasih sayang-Mu, itu yang kami harap. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Hari ini Tuhan, Engkau akan jawab setiap apa yang menjadi titik lemah kami, titik rendah kami. Engkau angkat dan kami jadi kepala bukan ekor. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita akan akhiri peribadatan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya Menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Mari kita akan mengadakan tangan kita di hadapan Allah. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati anak cucumu, diberkati ekonomimu, keuanganmu, kesehatanmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Allah membuatnya berhasil. Pada waktu engkau keluar, engkau akan masuk dengan berkat-berkat Allah. Pada waktu engkau pergi, engkau akan dilindungi dan engkau pulang dengan berkat-berkat Allah. Diberkati untuk jadi berkat, disembuhkan untuk menyembuhkan, dipulihkan untuk memulihkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, sekarang terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus yang akan tetap tinggal di dalam hidup Bapak, Ibu, dan Saudara, dan memberi kemenangan demi kemenangan hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.